Ya, senang sekali saudara, kembali di hari yang spesial ini bisa kita bisa berada kembali di rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Dan mari saudara, saya selalu meyakinkan kita, berkata kepada kita semua untuk mari kita membangun ibadah-ibadah yang paling tidak itu memberikan sesuatu di dalam diri kita. Ada muatan rohani yang baru yang kita terima ya setiap kali kita beribadah. Dan pada hari ini saya percaya Tuhan sedang mencurahkan berkat dan anugerahnya untuk kita semua ya, untuk kita bisa menikmati apa yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita atau ya semua para ayah di seluruh dunia ya kira-kira ya sedang memperingatinya, atau mungkin hanya Australia. Happy Father's Day by the way sekali lagi. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak akan secara khusus bicara tentang ayah pada hari ini. Ya, kemarin di dalam pelayanan From Our Heart to Yours, saya sudah bicara tentang bagaimana menjadi ayah, ya, bagaimana seorang ayah yang hidup di dalam keluarga Allah. Dan dua hal penting yang saya tekankan kemarin, bahwa sebagai ayah maka kita harus meneladani the Father. Itu yang tadi pemimpin pujian katakan, the Father, dia yang kita puji, yang kita rayakan, yaitu Bapa kita di sorga. Ya. Dan kita harus hidup meneladani Bapa kita di sorga. Ya. Kehidupan beriman kita harus meneladani Bapa di sorga. Sehingga saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang ayah yang hidup di rumah Tuhan harus hidup dari imannya. Ya. Dia harus hidup percaya. Dan dia tidak hanya percaya, tapi dia memberikan keteladanan iman di dalam keluarganya. Ya. Harus memberikan keteladanan iman di dalam keluarganya. Kenapa? Karena seorang ayah adalah seorang imam dalam keluarga. Itu adalah panggilan dan kepercayaan Tuhan yang diletakkan di pundak para ayah, para suami ya, di setiap keluarga untuk memikul tanggung jawab rohani. Tidak hanya tanggung jawab sosial, tapi tanggung jawab rohani untuk menjadi imam di dalam keluarga. Dan saudara yang kekasih, di samping keteladanan, maka seorang ayah harus harus mampu memberikan spiritual legacy atau warisan rohani, warisan iman kepada anak cucu. Itu menjadi penting supaya generasi di setiap keluarga masing-masing menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Itu yang paling penting saudara ya. Puji Tuhan, dan saya percaya dan saya berharap semua nonton kemarin ya. Puji Tuhan. Oke. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di hari Minggu yang pertama pada bulan September, saudara, kita sudah rasanya baru kemarin saya bilang Merry Christmas, saudara. Ya, ntar lagi kita sudah mau Merry Christmas lagi, saudara. Ya, tinggal 2 bulan, 3 bulan lagi kita sudah mau merayakan lagi. Waktu begitu sangat cepat sehingga kita harus benar-benar mampu menghadirkan diri kita di setiap waktu, ya, di dalam perjalanan iman kepada Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan datangnya kapan. Tapi tidak lama lagi, tidak lama lagi. Ada lagu lama katakan, sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Jadi saudara yang kekasih, kita harus benar-benar hidup beriman kepada Tuhan, sebab kekuatan satu-satunya sebagai orang percaya adalah iman. Ketika dunia sedang terpuruk, ketika dunia runtuh dengan kekuatannya sendiri, tapi orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, dia akan tetap survive di tengah badai. Oke, hari ini saudara saya akan sedikit bicara tentang saat-saat ketika Tuhan Yesus ditangkap di Bukit Getsemani, atau saat-saat ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Alkitab menceritakan ketika saudara baca di kitab Injil, atau secara spesifik di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18 atau di dalam Injil Matius, diceritakan bagaimana salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas dengan berkonspirasi dengan para pemimpin agama saat itu. Kemudian disepakati untuk menangkap Yesus, sehingga usaha untuk menangkap Yesus dilakukan.
Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yudas sebagai salah seorang murid Yesus, dia tahu persis tempat favoritnya Yesus itu di mana. Dan Alkitab mencatat Yesus suka berdoa di tempat itu yang disebut Mount of Olives atau Getsemani. Ya, Getsemani. Ada pendalaman Alkitab tentang Mount of Olives itu, tapi bukan tentang itu yang kita akan lihat hari ini. Nah, sekali lagi, kemudian saudaraku, Yudas membawa orang-orang, membawa pemimpin agama, para pengawal, dan banyak orang. Injil Matius mencatat ada multitude, banyak orang. Tetapi para sejarawan Alkitab mencatat bahwa yang ikut bersama-sama atau yang dibawa oleh Yudas untuk datang menangkap Yesus ada kurang lebih 600 orang prajurit. Ya, ada kurang lebih 600 prajurit. Kenapa? Harus banyak orang. Karena ketika mereka melihat beberapa kali sebelumnya ada beberapa peristiwa ketika Yesus membalikkan meja-meja para penukar uang di Bait Allah dan tidak ada yang berani menahannya. Ya. Atau ada saatnya ketika mereka hendak menangkap Yesus tapi tiba-tiba Yesus menyelinap dan pergi kemudian tidak bisa ditangkap pada saat itu. Kemudian juga ada saatnya bahwa Yesus diikuti oleh begitu banyak orang sehingga mereka takut ketika mereka mau menangkap Yesus, kemudian mereka akan berhadapan dengan perlawanan dari banyak orang yang mengikuti Yesus sehingga mereka membutuhkan backup, ya, membutuhkan banyak orang untuk datang menangkap Yesus. Lalu kemudian kita mendapati ada ciuman pengkhianatan dari Yudas. Dan saudaraku yang kasih, Alkitab juga menceritakan bahwa ketika mereka mulai datang kepada Yesus dan Yesus bertanya kepada mereka, kalian mau datang apa? Dan mereka katakan mereka mau menangkap Yesus. Lalu Yesus katakan, ini aku. Dan Alkitab katakan, Yesus berkata demikian, maka semua mereka itu jatuh. Mereka semua jatuh. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 kita akan lihat hal itu. Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 10 dan 11 berkata, lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Saudara, sore hari ini saya coba memberi judul khotbah pada hari ini, sarungkan pedangmu. Sarungkan pedangmu. Logika Petrus ketika dia melihat ada banyak orang yang datang hendak menangkap Yesus atau Yesus kemudian menyerahkan diri kepada mereka. Logika Petrus saat itu adalah ia memiliki pedang, ia menghunus pedangnya. Dengan pikiran bahwa dia ingin menimbulkan rasa takut kepada lawan. Dia ingin menunjukkan bahwa ada perlawanan dan itu membuktikan bahwa dia adalah seorang pemberani. Kira-kira itu salah satu logikanya. Di samping itu logika yang lain bahwa Petrus ingin menunjukkan bahwa dia ingin membela Yesus. Dia ingin membela Yesus. Dia akan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang pertama kali menunjukkan kepada Yesus bahwa dia berani membela. Sementara yang lain tidak berani. Saudara, pada bagian ini Alkitab menceritakan Petrus yang kemudian dia menghunus pedangnya. Dan dia kemudian memotong telinga salah seorang di antara mereka yang namanya Malkus. Kalau kita baca kemudian justru Yesus kemudian menjamah telinga orang itu dan kemudian disembuhkan. Tapi yang menarik adalah ketika Petrus memotong telinga dari Malkus, dia tidak mendapat pujian dari Yesus. Logikanya berpikir dia telah melakukan yang terbaik untuk membantu Yesus, menolong Yesus, ya, menimbulkan efek rasa takut kepada lawan. Tapi itu tidak justru mendatangkan pujian. Itu justru tidak mendatangkan kekaguman dari orang lain. Bahkan dari Yesus, Yesus sendiri katakan, sarungkan pedangmu. Sarungkan pedangmu. Dan Yesus berkata, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Kalau saudara lihat di dalam pembacaan yang lain, di Matius pasal yang ke-26, ayat 52 dan 53, Yesus berkata kepadanya, masukkan pedangmu itu kembali ke dalam sarungnya.
Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Bagi kita mungkin kita akan berpikir bahwa tindakan dari Petrus adalah tindakan sama benarnya dengan logikanya. Membantu, menolong untuk menunjukkan bahwa ya kita eksis, kita sedikit, cuma saya, cuma Yesus dan 12 muridnya. Tapi walaupun kami hanya sekian belas orang, tapi kami tidak takut menghadapi ratusan orang. Ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Sehingga di dalam kisah ini kita justru mendapatkan pelajaran yang sangat penting bahwa kita tidak membutuhkan kumpulan pembela Kristen gitulah. Yesus tidak membutuhkan kelompok ekstrim ya untuk menunjukkan ekstremitas imannya membela Yesus, tidak. Kita punya Tuhan yang powerful, yang berotoritas di atas semuanya. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa apakah engkau berpikir bahwa aku tidak sanggup minta kepada Bapa agar Bapa mengirimkan pasukan malaikat Tuhan untuk membela? Bisa saja. Yesus bisa pantas banget. Ingat dalam pembacaan ketika Yesus berkata, ini aku, maka semua mereka jatuh. Ada kuasa di dalam diri Yesus untuk sanggup melawan. Tapi itu tidak dilakukan sama sekali. Justru kalau pada kisah yang lain ia menyelinap pergi kemudian mereka tidak bisa menangkap dia. Tapi pada kisah justru Yesus menyerahkan dirinya. Dan hal penting yang Yesus katakan kepada Petrus pada saat itu Yesus berkata bahwa bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Di dalam arti yang lain bahwa Yesus ingin menunjukkan kepada Petrus bahwa jalan ini atau semua ini harus terjadi seperti apa yang sudah dibuatkan dalam firman Tuhan. Lalu kemudian kita mengenal dengan jalan salib pada akhirnya. Yesus ingin menunjukkan bahwa dia harus menjalani ini semua sebagai sebuah keputusan Bapa di sorga. Harus dijalani sebagai sebuah keputusan Bapa di sorga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak kali di dalam perjalanan kehidupan iman kita kepada Tuhan, saya berulang kali mengatakan hal ini, bahwa iblis tidak pernah berhenti untuk berusaha menghentikan langkah iman kita. Iblis tidak pernah berhenti untuk terus mempengaruhi kita dengan cara apapun sebisa mungkin supaya kita tidak maju di dalam Tuhan. Supaya kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kita tidak meraih cita-cita kita di dalam Tuhan. Dan kalau iblis tidak bisa menggunakan orang lain untuk menghentikan iman kita, maka iblis bisa menggunakan pikiran benar menurut kita. Maka iblis bisa menggunakan rasa hati kita yang kita pikir benar. Bisa. Demikian yang terjadi di dalam perjalanan salib pada akhirnya. Pada bagian itu di Taman Getsemani. Yesus menyerahkan diri dan berkata, ini aku. Dan Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa kalau perjalanan ini adalah perjalanan yang diinginkan oleh Tuhan, maka sesungguhnya endingnya pasti selalu membahagiakan. Sekalipun memang ada perjalanan yang kita, dalam perjalanan itu kita harus merasa berat beban itu, berat langkah itu, sakit rasanya. Tapi kalau itu adalah perjalanan seperti yang Yesus tunjukkan kepada murid-murid, bahkan ia sampai pada satu titik di mana dia harus mengalami penderitaan yang lebih berat. Dia ingin tunjukkan kepada murid-muridnya, kalau saja dia mau membela dirinya, dia pasti mau, dia pasti bisa. Tapi satu hal yang ingin Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya untuk belajar menundukkan diri sepenuhnya kepada jalan Tuhan, kepada rancangan Tuhan, kepada kehendak Tuhan, apapun yang terjadi. Apapun. Saudara,
Kita pun masih bisa memuliakan Tuhan di saat-saat penderitaan. Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima hal-hal yang baik, sementara dalam hal-hal yang sebaliknya kita menolaknya. Dan ini justru mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ada seorang pendeta berkata bahwa Tuhan berbisik di saat-saat kita senang. Tapi Tuhan berteriak kepada kita saat-saat kita dalam penderitaan. Artinya di saat-saat yang susah sekalipun justru adalah saat-saat yang terbaik untuk Tuhan menyampaikan isi hatinya. Karena itu saat yang terbaik untuk kita membuka hati dan menerimanya secara penuh. Nah, saudara, coba kita melihat lebih jauh pelajaran penting di dalam kisah ini. Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan kita bukan melawan hal-hal yang fisik yang terlihat dan terukur. Bukan peperangan fisik, bukan. Dengan persenjataan fisik juga bukan. Tetapi melawan penguasa-penguasa, roh-roh di udara, Alkitab katakan, roh-roh jahat yang terus berusaha keras menghentikan perjalanan iman kepada keselamatan. Untuk itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mau kita kemudian kehilangan berkat Tuhan, kehilangan momentum kehadiran Tuhan di masa-masa sulit kita. Dengan mengandalkan diri kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan apa yang kita pikir baik dan benar menurut diri kita. Dengan sengaja seolah-olah Tuhan mengizinkan kita melalui jalan-jalan yang sulit supaya kita bisa belajar menengadah kepada Tuhan dan hanya benar-benar menengadah kepada Tuhan, dan itu menjadi momentum yang terbaik untuk Tuhan bisa menemukan kemurnian hati kita, menemukan ketulusan hati kita kepada Tuhan. Untuk itu menjadi momentum terbaik untuk Tuhan mencurahkan tidak hanya sekedar isi hatinya, tapi bisa mencurahkan sepenuhnya apa sesungguhnya yang Tuhan sedang sediakan buat hidup saya dan saudara. Tentu perjalanan ini bukan berarti, mungkin ada yang berkata, kalau begitu untuk apa saya jadi anak Tuhan, lalu kemudian saya hidupnya susah, menderita, mengalami hal-hal yang sulit di hidup kita. Apalagi bagi orang mungkin baru menjadi orang Kristen, dia akan sulit dalam pikirannya untuk menerima, untuk apa saya percaya Tuhan kalau kemudian hidup ini susah banget. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam banyak kali dalam perjalanan iman kita, Tuhan tidak menjanjikan kita untuk melalukan badai itu dalam hidup kita, tapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melalui badai itu. Tuhan bisa saja mungkin membuat badai itu berlalu seketika. Tuhan berkata kepada badai, hai angin diam, tenanglah. Dan seketika angin badai itu diam, tenang. Bisa. Tapi Tuhan selalu punya cara yang begitu sangat unik untuk membentuk keyakinan kita kepada Tuhan. Dan bukan saja membentuk kekuatan, tapi Tuhan mau supaya wadah kita ini menjadi wadah yang kuat untuk bisa menerima apa yang Tuhan sedang percayakan dan sediakan buat kita di hari esok yang kita nggak tahu. Pernah nggak kita berpikir bahwa persoalanmu hari ini adalah cara Tuhan untuk mendidikmu untuk bisa mengalahkan peperanganmu yang lebih besar di hari esok? Sementara kita sibuk menyelesaikan persoalan kita hari ini yang kita pikir bahwa ada orang sudah rasanya mau mati ini, udah nggak bisa apa-apa, nggak kuat. Padahal persoalan atau kesulitan kita hari ini adalah cara Tuhan untuk melatih kita supaya kita survive menghadapi persoalan di hari esok yang lebih besar dari hari ini mungkin. Supaya kita tahu arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara yang kasih, Alkitab jelas mengatakan bahwa peperangan kita adalah melawan roh-roh jahat, ya, melawan usaha-usaha yang berusaha mengintimidasi perjalanan kita.
Kembali kepada poin awal, Yesus berkata kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Barang siapa menggunakan pedangnya, dia akan mati oleh pedangnya. Mazmur 37 ayat 15 untuk orang fasik dikatakan, tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri. Pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri. Saudara, begitu banyak peristiwa di dalam Alkitab, bahkan sejarah kemanusiaan. Apa yang justru menjadi, atau apa justru yang menjadi andalan, menjadi kekuatan, menjadi harapannya, itu justru berbalik menyerangnya, justru itu menghancurkannya. Kita melihat, kita mungkin pernah mendengar orang-orang di sekitar kita bagaimana kita melihat saat-saat mereka sukses, kemudian saat-saat dalam kesuksesan itu justru mereka mulai mengandalkan kesuksesan, kekuatan, kemampuan, kekayaan, kepintaran, status dan lain-lainnya. Tapi kemudian tiba-tiba dia harus jatuh dari lantai ke-7 sampai ke bawah. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengajar kita untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 51 kisah tentang Daud dan Goliat. Muncullah seorang Goliat yang mulai mengejek-ejek, meremehkan umat Tuhan bangsa Israel. Dengan kapasitasnya yang tidak dimiliki oleh orang Israel, bahkan orang Filistin pun tidak ada yang sepertinya. Dia memiliki postur fisik yang lebih besar dari semuanya. Dia memiliki perlengkapan senjata yang lebih canggih, lebih besar, lebih tajam dari yang lain. Dan dengan eksistensinya seperti itu, dia mulai mengejek, bahkan mengejek Tuhannya orang Israel. Tapi apa yang terjadi di dalam ayat 51 pasal 17 1 Samuel ini dikatakan, justru ketika Daud mengalahkannya, pada akhirnya Daud menghunus pedang Goliat, dan pedang keangkuhannya, pedang kekuatannya, pedang di mana tempatnya dia mengandalkan, justru pedang itu yang membunuhnya sendiri. Tuhan selalu punya cara untuk menunjukkan kuasanya, untuk memberikan pembelaan. Kalau Tuhan hendak menolong kita, Tuhan tidak, nih saya berikan senjata kepadamu, ayo sana lawan musuh. Enggak. Bahkan Tuhan sendiri berkata, Yesus sendiri berkata kepada Simon Petrus, sarungkan pedangmu. Pedangmu bermakna pada waktu dan tempat sesuai dengan kebutuhannya. Tuhan gak bilang ambil pedangmu dan buang, tidak. Tuhan katakan sarungkan pedangmu, sebab pedangmu akan bermanfaat pada waktu dan tempat sesuai dengan kebutuhannya. Tapi bukan tentang perjalanan iman. Pedangmu bukan tentang pertumbuhan rohanimu. Pedang di sini berbicara tentang, kita tahu artian fisiknya, pedang adalah senjata, salah satu perlengkapan perang. Zaman itu belum ada senjata canggih kayak zaman hari ini, ya. Pedang juga bisa bicara tentang kekuatan yang digunakan untuk menghadapi musuh. Pedang juga bisa bicara tentang pikiran dan perkataan yang tajam. Pedang juga bisa berbicara tentang sesuatu yang diandalkan, di mana untuknya kita mempercayakan semuanya, itu pedang. Kita mengandalkan itu. Sama seperti Goliat yang mengangkat pedangnya, ayo, ingin menunjukkan, ya. Sedangkan membawa pedang artinya juga bisa berbicara tentang mempercayakan diri kepada sesuatu yang lain, dan itu bukan Tuhan, itu pedang. Atau mengharapkan perlindungan kepada sesuatu dan itu bukan Tuhan, itu artinya. Makanya Tuhan berkata kepada Simon Petrus, sarungkan pedangmu. Sebab ini bukan tentang ini adalah perjalanan rohani. Ini tentang perjalanan yang dikehendaki oleh Bapa. Aku harus minum cawan yang dikehendaki oleh Bapa. Itu kata Yesus. Sarungkan pedangmu. Kalau jalan ini harus kita lalui dengan cara Tuhan. Banyak orang gagal mengalami momentum perjumpaan dengan Tuhan sebab dia melangkah di jalan Tuhan dengan caranya sendiri.
menggunakan kekuatannya sendiri. Padahal jalan dan langkah di dalam Tuhan adalah langkah dengan cara Tuhan. Sebab sekali lagi ada momentum di mana Tuhan ingin hadir di masa sulitmu. Tuhan ingin hadir di masa sepimu. Untuk Tuhan ingin memberikan kehangatan. Tuhan ingin memberikan kasih sayangnya. Tuhan ingin mendekap kita. Sebab pada momen seperti itu, ketika kita mulai merasa kita nggak bisa apa-apa, kita tidak mampu sendirian, kita nggak ada kekuatan apa-apa. Justru pada saat seperti itu Alkitab katakan, jiwa yang hancur dan remuk hatinya tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Amin. Itu iman. Hari-hari ini yang dibutuhkan adalah iman. Kalau perjalanan imanmu adalah hanya bergantung kepada hal-hal yang bisa terukur dalam pikiran, kepada hal-hal yang fisik, kita nggak perlu Tuhan kalau begitu. Saya selalu katakan perjalanan iman adalah proses spiritual, respons rohani, hal-hal yang rohani, yang harus dikerjakan dengan peran spiritual yang terbesar. Jangan mengandalkan pedang. Pedang bisa berarti apa saja dalam hidup saya dan saudara. Pedangmu mungkin berbeda dengan pedang yang lain. Masing-masing berbeda karena masing-masing memiliki kelebihan, memiliki kekuatan, memiliki kapasitas yang berbeda. Yang satu mengandalkan kekayaan, yang satu mengandalkan kepintarannya, yang satu mengandalkan kelebihan-kelebihan lainnya. Tuhan katakan sarungkan pedangmu. Itu akan bermanfaat pada waktu dan tempat sesuai dengan kebutuhannya. Sarungkan pedangmu. Tapi bagian di dalam Tuhan, Tuhan ingin menemukan imanmu bertumbuh sebagai seorang manusia yang sama dengan yang lain. Tanpa ada embel-embel macam-macam. Manusia yang apa adanya di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah hati yang apa adanya di hadapan Tuhan. Lakukan perjalanan imanmu dengan cara Tuhan. Mungkin cara yang unik, bahkan mungkin ada yang bilang itu terlalu kuno, itu dulu, itu zaman Alkitab, zaman sekarang lain. No, Tuhan tidak pernah berubah. Makanya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya katakan pesan kemarin bahwa wariskan warisan rohani. Warisan rohani. Bagus, jadilah orang yang sukses di bidang Anda masing-masing. Raihlah cita-citamu setinggi langit. Berusahalah untuk studi lebih tinggi, sebisa mungkin silakan, itu puji Tuhan. Tuhan dimuliakan untuk itu. Tapi itu bukan hal yang kemudian menjadi kebanggaan dan kesombonganmu untuk Anda meraih imanmu. Gak ada tuh, gak bisa begitu. Kita harus benar-benar meletakkan diri kita di hadapan Tuhan apa adanya. Saudara, kalau saudara baca di Injil Matius pasal 7. Ya, ada orang-orang, ada hamba-hamba Tuhan besar bahkan. Yang mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku gak mengenalmu. Kalau kapasitas rohani saja itu tidak menjadi ukuran, apalagi hal-hal yang lain. Sebab ukuran kita dengan Tuhan adalah bagaimana hatimu melekat erat kepada Tuhan. Bagaimana hatimu mampu menyentuh hati Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima berkata begini. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan, apa saudara? Mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Perhatian baik, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, dia akan cenderung berkompensasi, ya akan cenderung menunjukkan ya atau mengandalkan dirinya sendiri untuk berkata, I'm okay, I'm fine. Sedangkan orang yang semakin dekat kepada Tuhan, dia tahu posisi rohaninya. Alkitab katakan, terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu yang Tuhan katakan kepada Simon Petrus, sarungkan pedangmu. Jangan andalkan kekuatanmu, sarungkan pedangmu.
Engkau punya kelebihan, engkau memiliki banyak yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu bagus, tapi Tuhan katakan sarungkan pedangmu. Itu akan berguna pada waktu, tempat, sesuai dengan kebutuhannya. Tapi Tuhan katakan sarungkan pedangmu. Untuk apa? Untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, hatinya mendekat kepada, itu yang Tuhan mau. Mendekat kepada Tuhan. Yang terbaik buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ayo biarlah kita melekat erat kepada Tuhan. Melekat, mendekat kepada Tuhan. Sampai Tuhan bisa menikmati hati dan kehangatanmu untuk Tuhan. Ayat 7, Yeremia pasal 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seberapa sederhananya pun kehidupan kita. Tetapi kalau kita tetap belajar untuk berharap kepada Tuhan dari hal-hal yang kecil sekalipun. Belajar berharap kepada Tuhan. Maka sesungguhnya di dalam hidupmu ada berkat Tuhan. Saudaraku, ada orang yang nampaknya sederhana. Bahkan dalam tanda petik di bawah standar. Tapi hatinya penuh damai. Hatinya penuh dengan kebahagiaan. Ada yang sebaliknya. Dia memiliki banyak sekali. Tapi hatinya nggak ada ketenangan. Hatinya nggak ada ketenangan. Hatinya nggak ada kebahagiaan, nggak ada. Itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita hari ini. Sarungkan pedangmu dan belajar berserah kepada jalan Tuhan di hidupmu. Jangan mengandalkan kekuatan. Semakin kita mengandalkan kekuatan kita, itu akan semakin memperlambat perjalananmu mendekat kepada Tuhan. Hal terbaik untuk kita bisa meraih hati Tuhan adalah dengan berusaha menangkapnya dengan hatimu, dengan imanmu. Saya selalu berkata iman adalah melihat dari cara pandang Kristus. Melihat secara berbeda dengan cara pandang dunia ini. Itu iman. Kalau perjalananmu hanya mampu melihat dari cara pandang seperti ukuran dunia ini, itu bukan iman. Iman adalah melihat dengan cara yang berbeda dari dunia ini. Dan itu adalah kekuatan dan kehidupan. Orang benar harus hidup dari dan oleh imannya. Ayo jemaat Tuhan. Sebagai seorang profesional, kerjakan semaksimal mungkin. Lakukan yang terbaik. Sebagai pelayan, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan? Karena itu adalah bentuk respons dari tanggung jawab dan tindakan iman kita kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Tapi jangan kemudian hal itu seolah ada istilah Indonesia seolah-olah kita menyogok Tuhan. Nggak bisa seperti itu. Tuhan mampu melihat kedalaman hatimu, Alkitab katakan Tuhan mampu melihat, kita akan lihat itu ayat itu nanti. Kita lompat dulu ke Efesus pasal 6 ayat 17. Efesus pasal 6 ayat 17 berkata, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Pedang roh yaitu firman Allah. Terimalah pedang roh yaitu firman Allah. Terdengar sangat klasik mungkin buat kita. Firman, iya. Memang harus firman. Nggak ada yang lain. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, itu firman. Amin. Itu kehidupan kita. Kehidupan iman kita kepada Tuhan harus kehidupan yang energi rohani, daya rohani yang kita terima oleh karena firman Tuhan. Bukan kata-kata yang manis, bukan. Tapi firman. Kalau toh memang firman itu berkata, tadi pagi saya ketemu ada jemaat Golks katakan begini, Pastor Yeri setiap kali saya datang kebaktian, setiap kali saya dengar khotbah, rasanya itu firman hanya ngomong ke saya. Setiap kali saya dengar seperti itu firman itu ngomong ke saya. Saya bilang iya, ke saya juga dan kepada semuanya.
Karena itulah kebutuhan. Kalau firman Allah berkata, bertobatlah, ya itu kebutuhanmu. Itu makananmu. Itu kebutuhan kita semua. Kalau firman Allah berkata, andalkan Tuhan, itu makanan kita. Kalau firman Allah berkata, ayo maju tetap hidup. Itu firman Tuhan, itu kebutuhan, itu powerful. Kenapa sih kita bersemangat? Kalau bukan dalam konteks ibadah, kalau bukan dalam konteks pelayanan, kita dengar, ayo maju. Rasanya kok semangat banget. Tapi kenapa? Kalau di dalam ruang spiritual seperti ini, kemudian kalimat-kalimat sederhana seperti ini, hanya seperti hal yang biasa. Padahal itu powerful, itu membangun imanmu. Sehingga perkataan maju, hidup, jangan takut oleh karena firman Tuhan. Dan itulah bunyi, itu perkataan Tuhan. Itu jauh bermakna dalam kehidupanmu. Dibandingkan dengan kalimat-kalimat manis di luar sana. Sebab itu adalah firman. Itu Alkitab kata, itu pedang roh. Pedang roh, ingat. Pedang adalah senjata yang kita gunakan untuk melawan musuh. Itu pedang. Pedang firman Tuhan itu yang kita gunakan untuk melawan musuh. Itu yang pedang yang paling ditakuti oleh iblis, cuman pedang firman ini, firman. Iblis gak pernah takut karena kalau Anda ganteng, iblis gak takut. Iblis gak takut kalau Anda cantik, iblis gak takut karena kelebihan-kelebihan, no. Tapi iblis takut ketika dia berhadapan dengan firman. Firman. Saudara, saya sedang bicara tentang firman yang begitu Tuhan ucapkan firman, maka dunia jadi. Saya sedang bicara tentang firman yang itu loh saudara. Bukan hanya tentang firman jangan takut, tapi firman yang berdaya cipta. Ketika Tuhan berkata binatang jadi. Ketika Tuhan berkata tumbuh-tumbuhan jadi. Itu kuasa firman. Itu kebutuhan kita. Itu makanan kita. Tuhan mengajarkan Simon Petrus, sarungkan pedangmu. Sebab pedang yang sesungguhnya yang harus engkau bangun adalah mempercayakan hidupmu sesuai dengan perkataan dan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jalan saja. Jalan serta Yesus setiap langkah. Ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di sorga. Jalan dengan Tuhan. Sarungkan pedangmu. Ada konteks waktu dan kebutuhan bisa kita gunakan. Tapi bagian kita mendekat kepada Tuhan. Ingat, Tuhan gak butuh dibela. Dengan kelebihan kita. Enggak. Tuhan mampu membela dirinya sendiri. Karena dia berotoritas atas semuanya. Tapi Tuhan mau menunjukkan, Tuhan mau supaya dia bisa mendapati hati kita melekat kepadanya. Itu yang Tuhan mau. Ibrani pasal yang keempat ayat 12 katakan begini. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Haleluya. Lebih tajam. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup, ini saya suka nih, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Perkaya hidupmu dengan firman. Amin. Sebab dengan firman, dengan pedang roh itu firman Allah di dalam diri kita. Dikatakan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Hanya orang yang penuh dengan firman, yang hatinya mampu damai. Hanya orang yang hatinya penuh dengan firman, hatinya bisa penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Sekalipun di waktu-waktu yang sukar. Anda mungkin berkata, bagaimana mungkin di masa yang sulit? Tapi saudaraku yang kekasih, ada banyak peristiwa. Di tempat-tempat di mana mereka nggak tahu, kita sedang melihat peristiwa yang sedang terjadi di bagian tertentu, di negara tertentu di Asia, orang yang berusaha meninggalkan semuanya untuk mencari selamat. Dia terpaksa harus melepaskan usaha yang dia bangun seumur hidup untuk mencari selamat. Di masa-masa seperti itu, saudara, kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Ingat,
Makananmu hari ini dipersiapkan Tuhan untukmu supaya kita mampu bertahan di masa-masa sulit yang kita nggak tahu. Saya pernah katakan bahwa apa yang sedang dialami oleh dunia hari ini baru introduction di masa-masa sukar di akhir zaman. Pedang roh, terima firman, terima firman, terima firman. Firman Allah disampaikan dengan sederhana dan keterbatasan apapun, dia tetap firman. Firman itu tidak ditentukan oleh siapa yang khotbah, no, bukan. Tidak ditentukan oleh bagus, tidak tersistematis atau tidak, bukan. Memang mungkin enak karena dia mempengaruhi emosi kita. Ya. Ada hormon yang bereaksi ketika kita mendengarkan bunyi, nada, ya, intensitas suara yang bisa mempengaruhi pikiran. Tapi firman adalah firman, titik. Dia tidak dipengaruhi dengan hal-hal yang lain. Siapapun, bagaimanapun, kalau firman yang disampaikan itu tetap powerful. Itu tetap powerful, dia tetap berotoritas sebagai pribadi Allah sendiri. Terima firman, miliki kekayaan firman. Jemaat Tuhan di Brisbane, di Gold Coast harus hidup di dalam firman Tuhan. Harus. Kita harus punya kerinduan tentang firman terlebih dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Apa pedang mana yang kita bawa hari ini? Melawan peperangan kita hari ini. Pedang apa yang kita bawa? Mana pedangmu? Pedang firman Tuhan. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan berkata, sarungkan pedangmu. Milikilah pedang firman, sebab pedang firman tahu persis apa dan bagaimana yang terbaik buat hidup kita. 1 Samuel 17 kita kembali kepada bagian ini ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Ketika Goliat menunjukkan kehebatannya di hadapan orang Israel. Apa kata Daud? Daud gak bilang, hoi pedang saya lebih besar, badanku bisa kecil, tapi pedangku lebih besar dari pedangmu. Daud juga tidak berkata, ya kamu bisa lebih tinggi, tapi saya lebih cerdik dari kamu. Enggak, bukan itu bagiannya. Apa kata Daud? Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Nama Yesus, kita nyanyi tadi. Nama Yesus, serukan nama Yesus. Daud kata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam itu. Tuhan pencipta alam semesta. Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang itu. Belajar serukan nama Yesus di atas setiap persoalan hidupmu. Saya belajar untuk apapun juga, untuk di dalam doa, ku serukan nama Yesus, menyerukan nama Yesus. Apakah kemudian tidak pernah sakit hati? Mungkin saya lebih banyak sakit hati, saudara. Tapi kemudian belajar meletakkan semuanya di dalam nama Yesus. Biar Allah yang bela, siapa lawan dia, lebih dari pemenang dalam segala hal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maju, ayo maju bersama dengan Tuhan. Serukan nama Yesus, sarungkan pedangmu, sarungkan apa yang kau andalkan selama ini. Sarungkan itu, di dalam Tuhan, Tuhan butuh hati, Tuhan butuh imanmu. Datang dengan nama Yesus, alami pertumbuhan, alami kuasa persekutuan, ada momentum perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin di masa-masa yang sulit. Sebab di masa-masa yang sulit telinga kita akan membesar untuk mampu mendengar apa yang hendak Tuhan ingin katakan kepada kita. Sebab di masa-masa yang sulit mungkin itu waktu yang terbaik untuk kita bisa membuka hati kita selebar-lebarnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kita bangkit berdiri bersama.